Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 27 Agustus 2025. Sukacita janda di Nain. Kutipan dari Injil Lukas bab 7 ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anakan laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Sobat Katolikana, dalam pekan kedua bulan Agustus ini ada berita duka dari keluarga istri saya, bahwa pamannya meninggal dunia ketika memasuki usia 90 tahun. Istri saya dan saudara-saudaranya sejenak menampakkan duka cita, mengingat ada kedekatan relasi semasa kecil mereka. Saya hanya berdiam diri saja, membiarkan mereka larut dalam perasaan masing-masing. Namun sepenuhnya saya bisa memahami segala perasaan mereka, karena merekalah yang merawat selama masa tuanya sebagai anggota keluarga terdekat. Dengan tekun, mereka bersama-sama mengerjakan segala sesuatunya, dari mulai pemulasaran jenazah di rumah sakit, persiapan dan pelaksanaan ibadat di rumah, serta kebutuhan pelayanan gereja sampai hari pemakamannya. Hari ini saya membaca kutipan Injil Lukas bab 7 ayat 13 seturut kalender liturgi tentang kematian seorang anak laki-laki tunggal dari seorang janda di Nain. Oleh belas kasihannya kepada ibunya, Yesus tergerak untuk membangkitkan kembali anak laki-laki yang telah mati itu. Sobat Katolikana, terinspirasi dari dua peristiwa kematian manusia tersebut di atas, saya merasa ada dorongan semangat ingin mengetahui apa inti pesan yang bermakna tersebut. Di lain pihak, kematian manusia pada golongan usia lanjut sudah selayaknya terjadi sebagai ayunan langkah kaki terakhir di dunia yang fana ini memasuki pintu kekekalan hidupnya. Maka, seyogianya orientasi kehidupan pada usia lanjut bukan lagi yang perkara-perkara duniawi, melainkan mengisinya dengan hidup saleh, pertobatan dan doa demi keselamatan dalam keabadian hidupnya. Sedang kematian pada usia muda, anak dari seorang janda Nain kisah di atas, nampaknya bisa berpotensi meninggalkan beban bagi kehidupan sang ibu yang sudah janda tersebut. Pertama-tama yang pasti adalah beban kesedihan yang menjadi beban ibunya. Berlanjut dengan tantangan kehidupan sang ibu dalam mencari nafkah. Padahal, semula anak laki-laki tunggalnya kelak akan menjadi satu-satunya penopang hidup di masa tua. Dalam tradisi Yahudi, atribut janda juga berkonotasi seorang perempuan yang miskin dan termarginalkan, berpadu dengan anak yatim, orang miskin dan orang asing harus dikasihani. Disitulah Yesus tergerak untuk menolongnya. Maka beruntunglah anak laki-laki sematawayang itu mampu bangkit dan hidup kembali sebagaimana mujizat yang dilakukan sang guru. Sobat Katolikana, belajar dari kisah si janda Nain, saya percaya akan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada saya dan Sobat Katolikana. Tanpa berseru-seru memohon pertolongannya, dia menerima anak laki-laki tunggalnya hidup kembali. Dan saya pun juga berimajinasi. Saya juga bersuka cita yang luar biasa betapa saya juga hidup semangat kembali untuk hidup dalam naungannya. Menghidupi iman Katolik saya, tentunya saya percaya bahwa di setiap pergumulan sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama saya. Dia tidak sedang meninggalkan saya, melainkan senantiasa menjaga. Maka seyogianya saya tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi berserah pada kuasa Tuhan. Pesan sabda Tuhan mengajak saya dan Sobat Katolikana
agar selalu optimis menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Karena sesungguhnya Tuhan senantiasa bersama kita semua, siap menghidupkan karakter kasih yang kita punyai untuk menjadi bekal kehidupan menuju kekekalan nantinya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur untuk pengajaran-Mu hari ini, supaya tetap optimis dalam setiap pergumulan ini. Semoga kebangkitan anak seorang janda Nain menyemangati kami semua bertransformasi, hidup selalu menuju kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.